Rian dan teman-temannya berdiri di atas dermaga, memandang laut yang luas dengan rasa penuh pertanyaan. Di hadapan mereka terbentang sebuah pulau kecil yang tak tertera dalam peta, sebuah pulau yang tak memiliki nama. Laut yang mengelilinginya tampak tenang, namun sesuatu di dalam diri Rian merasakan ada yang ganjil. Ketegangan itu bahkan lebih terasa setelah mereka mendengar cerita misteri tentang pulau ini dari penduduk lokal. Ini bukan tempat yang biasa. Kalau kau ingin sukses, kalau kau ingin kaya, datanglah ke sini, kata seorang pria tua yang penuh tatapan aneh sebelum mereka berangkat. Tapi jangan pernah kembali, kalau kau tidak tahu bagaimana cara meninggalkan pulau itu. Kalimat itu terus terngiang dalam benak Rian. Ia dan teman-temannya, Dita, Fikri, dan Bayu, memutuskan untuk mengikuti desas-desus yang beredar. Mereka ingin membuktikan bahwa cerita itu hanyalah omong kosong belaka, meski di dalam hati mereka ada rasa takut yang semakin membesar. Rian sendiri, meskipun masih muda, sudah merasakan bahwa hidupnya tidak pernah semudah yang dia harapkan. Dalam pikirannya, kesuksesan adalah segalanya. Namun, setelah mendengar cerita tentang pulau itu, sedikit pun ia tidak merasa ragu untuk pergi. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang ritual yang dikatakan bisa mengubah nasib siapa saja yang berani mencobanya. Mereka menyewa sebuah perahu kecil untuk menyeberang ke pulau tersebut. Sepanjang perjalanan, suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara ombak yang menghantam perahu mereka. Rian mengamati wajah teman-temannya. Fikri terlihat gugup, Dita tampak bersemangat, sementara Bayu hanya diam, memandang ke depan. Pulau itu semakin mendekat. Pemandangan pulau itu benar-benar tidak seperti yang mereka bayangkan. Sebuah hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi yang tampaknya telah ada sejak zaman dahulu, dan sebuah bangunan tua yang tampak sudah tidak terawat lagi di tengahnya. Mereka tiba di pantai, menurunkan barang-barang mereka, dan mulai berjalan menuju pusat pulau. Keheningan menyelimuti mereka. Tidak ada suara burung atau binatang lain. Seperti ada sesuatu yang menghalangi kehidupan untuk tumbuh di sini. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam pulau, mengikuti jejak-jejak kaki yang samar-samar tertinggal di tanah. Tak lama, mereka tiba di sebuah kuil tua, bangunan yang tampaknya sudah berusia ratusan tahun. Di depannya, terdapat patung-patung aneh yang tampaknya tidak berasal dari kebudayaan manapun yang pernah mereka pelajari. Ini tempat yang dimaksudkan untuk ritual, kata Bayu dengan suara pelan. Ia seolah membaca pikirannya Rian. Mungkin ini yang dicari-cari orang-orang itu. Di dalam kuil, mereka menemui sebuah altar besar dengan batu hitam di tengahnya. Batu itu tampak mengeluarkan cahaya aneh, meskipun sekelilingnya gelap. Sebuah tulisan dalam bahasa kuno terukir di permukaan batu tersebut, namun mereka tidak bisa memahaminya. Dita, yang selalu penasaran, mencoba mendekati batu itu dan menyentuhnya. Begitu ia menyentuh permukaan batu hitam tersebut, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah suara berat menggelegar terdengar dari dalam kuil, dan seketika, udara sekitar mereka terasa semakin tebal. "Apakah kalian siap?" Suara itu bergema, seolah berasal dari dalam batu tersebut. Rian terkejut. "Apa maksudnya?" tanyanya sambil mundur beberapa langkah, memandang Dita yang tampak seperti terhipnotis. Fikri dan Bayu saling berpandangan. Keempatnya merasakan ketegangan yang luar biasa, namun rasa penasaran mereka lebih kuat. "Apa yang terjadi kalau kita tidak melanjutkan?" tanya Fikri pelan. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan langkah selanjutnya, sebuah bayangan besar melintas di depan mereka. Bayangan itu bergerak cepat, seolah mengelilingi mereka. Suasana semakin mencekam. Rian merasa tubuhnya kaku, seakan ada kekuatan yang menghalangi gerakannya. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Keputusan sudah diambil. Terimalah nasib kalian." Dengan kata-kata itu, segala sesuatu seakan mulai berubah. Cahaya yang sebelumnya hanya memancar lembut dari batu hitam, kini menjadi terang benderang, menghalangi pandangan mereka. Rian merasa tubuhnya seperti dibekukan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ketika ia berusaha melawan,
ia merasa ada sesuatu yang menyeretnya masuk ke dalam dimensi lain. Sebuah ruang gelap yang hanya dipenuhi dengan suara deru angin yang menakutkan dan bayangan-bayangan yang tampak menyusup di setiap sudut. Rian mencoba untuk berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Wajah Dita, Fikri, dan Bayu pun terlihat semakin kabur, seolah terhisap oleh kegelapan itu. Suasana semakin tidak terkendali. Di saat terakhir, suara itu kembali berbicara, kali ini dengan ketegasan yang penuh ancaman. Kalian sudah memilih. Sekarang, bayar harganya. Rian berusaha untuk mengerti, tetapi semuanya terasa sangat cepat, dan ia tidak bisa lagi merasakan tubuhnya. Suara itu semakin menguat, menggema dalam benaknya, hingga akhirnya, semua yang ada di sekitar mereka hilang dalam kegelapan. Di luar kuil, angin bertiup kencang, dan ombak laut mulai menggulung dengan sangat cepat. Pulau tanpa nama itu kembali menjadi tempat yang tak terjamah, menunggu kedatangan berikutnya. Rian terbangun di sebuah tempat yang gelap dan dingin. Badannya terasa berat, seolah-olah ada beban yang menekan seluruh tubuhnya. Ia membuka mata, namun hanya kegelapan yang menyambut. Perlahan-lahan, ia berusaha berdiri, merasakan tanah yang keras di bawah kakinya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah rasa asing yang mengalir dalam tubuhnya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Ia mencoba untuk berteriak, namun suara itu tak keluar dari mulutnya. Hanya ada keheningan. Keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Langkah itu berat dan lambat, seolah datang dari kedalaman yang jauh. Rian berbalik, mencari sumber suara itu, namun tidak ada apa-apa selain kegelapan yang terus merenggut pandangannya. Lalu, dalam kegelapan itu, ia melihat sebuah cahaya kecil yang perlahan mendekat. Cahaya itu semakin besar, semakin terang, hingga akhirnya terbentuk sebuah lingkaran cahaya di depan Rian. Dalam lingkaran itu, tampak sosok-sosok manusia yang berdiri tegak. Mereka mengenakan pakaian hitam, wajah mereka tertutup oleh masker putih yang datar dan dingin. Rian tidak bisa melihat ekspresi mereka, namun ia merasakan sebuah aura mengerikan yang menyelimuti ruangan itu. Sosok-sosok itu tidak bergerak. Hanya ada suara angin yang berdesir di sekitar mereka. Rian merasa seperti sedang diperhatikan, namun tidak ada yang berbicara. Hatinya berdebar kencang, dan rasa takut mulai merayapi dirinya. Apa yang terjadi di sini? Apa yang telah mereka lakukan? Tiba-tiba, suara berat itu kembali terdengar. Selamat datang di tempat yang tak pernah kalian bayangkan. Suara itu bergema di sekelilingnya, membuat jantung Rian berdebar kencang. Kalian telah memasuki dunia yang berbeda, dunia di mana janji harus ditepati. Rian terdiam, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Ia mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak. Rasanya seperti ada kekuatan yang menahannya, membekukannya di tempatnya. Saat kalian menyentuh batu hitam di kuil, kalian telah mengikatkan nasib kalian dengan kami, suara itu melanjutkan, semakin jelas dan tajam. Sekarang, kalian harus membayar harga yang telah kami tentukan. Rian berusaha mengingat kejadian terakhir sebelum semuanya menjadi gelap. Batu hitam. Cahaya yang menyilaukan. Suara yang menggema. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Namun, ia tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa ia dan teman-temannya kini terjebak dalam sebuah permainan yang tak mereka pahami. Sekelilingnya mulai berubah. Kegelapan yang semula meliputi tempat itu kini bertransformasi menjadi sebuah ruangan batu yang besar. Di tengah-tengah ruangan, terdapat sebuah altar besar, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala dengan api biru yang aneh. Batu-batu kuno tersebar di sekitar altar, dan di atasnya, terdapat simbol-simbol yang Rian tidak mengerti. Setiap simbol tampak hidup, berkilauan seperti sebuah energi yang menyatu dengan alam semesta. Sosok-sosok bertopeng itu mulai bergerak, perlahan-lahan mendekati altar. Mereka membawa rantai-rantai yang terbuat dari logam gelap, dan setiap gerakan mereka seolah membawa beban yang tak terlihat. Rian merasa tubuhnya semakin berat, semakin terikat dengan tempat itu.
Ritual ini adalah ritual kuno. Suara itu kembali terdengar, kali ini datang dari salah satu sosok bertopeng. Kami adalah penjaga dunia ini. Kami adalah penguasa dari takdir yang tidak bisa diubah. Dan kalian adalah bagian dari permainan ini. Rian menatap mereka dengan tatapan bingung. Permainan apa? Apa yang kalian inginkan dari kami? Tanyanya, meskipun ia tahu bahwa jawabannya tidak akan datang dengan mudah. Sosok bertopeng itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyinari altar. Di atas altar itu, muncul sebuah simbol yang menyeramkan, sebuah lingkaran besar dengan garis-garis yang menghubungkannya membentuk bentuk yang menyeramkan. Dalam cahaya itu, Rian bisa melihat wajah teman-temannya, Dita, Fikri, dan Bayu, tergantung di udara, terikat oleh rantai yang sama. Mereka tampak tidak sadar, tubuh mereka bergerak-gerak seperti tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Kalian datang dengan harapan, suara itu melanjutkan. Kalian datang untuk mencari kekayaan, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun kalian lupa satu hal, tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalian harus memberikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kalian inginkan. Rian merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Apa maksud kalian? Apa yang harus kami bayar? Sosok bertopeng itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia mengangkat sebuah pisau hitam yang berkilauan di bawah cahaya biru. Pisau itu tampak mengerikan, seperti benda yang tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan oleh manusia. Tanpa berkata apa-apa, pisau itu terbang ke arah Rian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Rian menjerit, namun tidak bisa menghindar. Pisau itu menghujam tepat di dada salah satu teman mereka, Fikri. Darah mengalir deras, dan tubuh Fikri terguncang hebat. Rian dan yang lainnya hanya bisa menatap dengan penuh ketakutan. Keputusan sudah dibuat. Harga harus dibayar. Kehidupan mereka telah berubah selamanya. Kehidupan di pulau itu mulai terasa seperti mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Rian merasa dunia sekitarnya mulai berubah menjadi kabut tebal yang menyesakkan, seolah-olah setiap langkahnya membawa dia semakin jauh dari kenyataan. Kematian Fikri, yang seharusnya menjadi peringatan, malah membuat semuanya semakin membingungkan. Di hadapannya, tubuh Fikri yang tergeletak di atas altar masih memancarkan cahaya biru yang aneh, sementara darahnya mengalir deras, membasahi batu-batu di sekitarnya. Rian merasakan tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Hanya ada suara berat napasnya yang terdengar di telinganya, yang semakin lama semakin terasa asing. Bayu berdiri di sampingnya, tampak pucat pasi. Dita, yang sebelumnya terlihat penuh semangat, kini hanya diam membeku, wajahnya terbalut ketakutan yang mendalam. "Kenapa kita tidak bisa bergerak?" tanya Dita, suaranya terdengar parau. "Apa yang sedang terjadi? Apa yang mereka inginkan dari kita?" Rian tidak tahu harus menjawab apa. Semua yang terjadi terlalu cepat, dan ia merasa seakan berada di luar kendali. Bayu yang berdiri di samping altar menatap Fikri yang sudah tergeletak tak bernyawa, dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Ini bukan ritual biasa," Bayu akhirnya berkata, suaranya bergetar. "Aku tahu ini lebih dari sekadar pesugihan. Kita telah melangkah terlalu jauh." Rian mencoba merasakan sesuatu, mencoba berpikir jernih, namun semuanya hanya kabur. Kegelapan yang menyelimuti pulau itu semakin terasa nyata. Ia menoleh ke sekitar, berharap ada jalan keluar, namun yang ada hanya tembok batu besar yang mengelilingi mereka. Tak ada pintu, tak ada jendela. Hanya cahaya biru yang datang dari altar dan patung-patung di sekelilingnya yang tampak menatap mereka dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, sosok bertopeng yang sebelumnya berbicara kembali mendekat, kali ini membawa sebuah buku kuno yang tampaknya berusia ribuan tahun. Buku itu terbuka di halaman yang tampak sangat rapuh, dan ia mulai membaca dengan suara yang berat, seperti membaca sebuah mantra yang sangat kuno. "Jangan dengarkan," teriak Bayu, mencoba menghalangi, namun ia tidak bisa bergerak. Tangan dan kakinya seperti terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. "Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini semua kesalahan kita, Fikri."
Sosok bertopeng itu hanya melanjutkan membaca, suara mantra yang terucap semakin menambah ketegangan yang sudah menguasai ruang itu. Rian merasakan bahwa setiap kata yang keluar dari bibir sosok itu seolah mempengaruhi pikirannya. Ada kekuatan yang merasuk ke dalam dirinya, seakan-akan mengubah cara dia melihat dunia ini. Segalanya terasa semakin kabur dan jauh dari kenyataan. Ini adalah jalan yang harus kalian tempuh. Suara itu bergema, lebih dalam dan lebih berat. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari ikatan ini adalah dengan mengikuti proses yang telah ditentukan. Rian menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi yang bergejolak. Semua yang terjadi ini tak bisa dipercaya. Fikri, teman mereka yang baru saja meninggal, hanya menjadi pengingat bahwa keputusan mereka untuk datang ke pulau ini adalah kesalahan yang fatal. Mereka tidak tahu bahwa ada harga yang harus dibayar, dan sekarang mereka terjebak dalam permainan yang tidak mereka mengerti. "Proses apa yang kalian maksud?" tanya Rian dengan suara penuh ketegangan. Sosok bertopeng itu menutup buku kuno dengan lembut dan menatap mereka dengan tatapan kosong. "Proses yang dimulai dengan pengorbanan," jawabnya datar. "Kalian harus memberi sesuatu yang lebih besar, lebih berharga dari yang kalian minta. Itu adalah aturan dunia ini." Rian merasa seperti tubuhnya mulai terbangun dari kebekuan yang mengikatnya. Suasana semakin berat, udara semakin panas, dan tubuhnya terasa semakin lelah. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa lari. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti apa yang diminta oleh sosok-sosok bertopeng itu. Namun, di dalam hatinya, Rian menolak menerima kenyataan ini. Ia merasa ada jalan keluar, meskipun jalan itu semakin gelap. Di luar kuil, badai mulai datang. Angin bertiup sangat kencang, menggoyangkan pohon-pohon besar yang tumbuh di sekeliling pulau. Ombak di laut terdengar semakin mengamuk, seolah berusaha menyatu dengan kekacauan yang terjadi di dalam pulau itu. Namun, bagi Rian, badai itu hanyalah gambaran dari pergolakan batinnya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang kekayaan atau sukses yang mereka cari. Ini lebih dari itu. Ini tentang hidup dan mati, tentang pilihan yang harus mereka buat untuk bertahan hidup. "Jangan biarkan mereka menguasai kita," kata Dita dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kita harus mencari cara untuk keluar." Tapi Rian tahu, semakin ia berusaha menentang, semakin kuat kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka. Kegelapan di dalam pulau itu semakin merasuki setiap sudut tubuh mereka. Suasana semakin menakutkan. Bahkan, suara ombak dan angin yang menggulung di luar pun terasa seperti bagian dari ritual itu. Sosok bertopeng itu berdiri tegak, menatap mereka dengan mata yang tersembunyi di balik masker putihnya. "Sudah saatnya kalian memilih," kata suara berat itu, yang kini datang langsung dari sosok tersebut. "Jika kalian ingin keluar, kalian harus membayar. Kalian harus memilih pengorbanan yang lebih besar." Dengan kata-kata itu, sosok bertopeng itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, Rian merasakan sebuah tekanan kuat di dadanya. Seseorang harus memberikan sesuatu yang sangat berharga, dan mereka harus memilih siapa yang akan membayar harga tersebut. Rian menatap Dita dan Bayu, bingung. Dalam hati, ia bertanya-tanya, siapa yang akan mengorbankan dirinya? Semua yang ada di sekitar mereka seolah mendekat, dan dalam sekejap, pilihan itu terpaksa harus dibuat. Rian tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau hidup dalam kenyataan yang lebih buruk dari mimpi terburuk sekalipun. Setiap detik terasa begitu lambat, seolah-olah waktu sendiri enggan berjalan. Kegelapan yang mengelilingi mereka bukan hanya gelap dalam arti fisik, tapi juga meresap ke dalam jiwa mereka. Rian bisa merasakan bagaimana ketakutan mulai merayap di antara mereka, menyusup ke setiap pori tubuh, merasuki setiap pikiran. Sosok-sosok bertopeng itu terus diam, berdiri mengelilingi mereka seperti bayang-bayang yang tak dapat disingkirkan. Rian menoleh ke kanan, ke kiri, berusaha mencari cara untuk melarikan diri, tapi semua jalan buntu. Tak ada pintu, tak ada jendela, tak ada cahaya selain api biru dari altar yang semakin lama semakin membakar seluruh ruang itu dengan cahaya dingin yang menakutkan. Dita memegang tangan Rian dengan erat, menggigil.
wajahnya pucat pasi. "Rian, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Matanya memerah, tanda bahwa ia sudah mulai menangis, tapi air matanya hanya jatuh perlahan, tanpa suara. Ketakutan yang mendalam menguasai tubuhnya. Bayu hanya berdiri diam, tak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Matanya kosong, seolah-olah ia sudah menyerah pada kenyataan. Rian bisa merasakan betapa beratnya beban yang mereka semua pikul. Mereka hanya sekelompok orang muda yang ingin mencari kekayaan, tapi kini terjebak dalam dunia yang jauh lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" tanya Rian dengan suara keras, berusaha mengguncang keheningan yang menyelimuti mereka. "Apa yang kalian inginkan dari kami? Kenapa harus ada pengorbanan?" Sosok bertopeng yang berdiri paling depan perlahan membuka mulutnya, dan suara berat yang keluar seolah menggema di seluruh ruangan. "Kami adalah penjaga keseimbangan dunia ini. Keseimbangan antara hidup dan mati, antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Kami hanya mengikuti aturan yang ada." Ia menunduk sejenak, lalu menatap Rian dengan mata kosong di balik topengnya. "Kalian telah memanggil kami. Kalian datang dengan harapan, dan sekarang kalian harus membayar." Rian merasakan sesuatu yang mengerikan merayap di dalam dadanya. Semua yang terjadi ini terasa begitu tidak adil, namun tak ada yang bisa mereka lakukan. Jika mereka ingin keluar, mereka harus membayar harga yang sudah ditentukan. Tangan Rian gemetar, dan ia tahu, meskipun ia tak ingin mengakuinya, mereka sudah tidak punya pilihan lagi. "Apa yang harus kami pilih?" tanya Rian, kali ini dengan nada yang lebih tenang, seperti seseorang yang sudah mulai pasrah. Sosok itu mendekatkan dirinya ke Rian, matanya yang tersembunyi di balik topeng tampak lebih tajam dari sebelumnya. "Satu dari kalian harus mengorbankan hidupnya. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasan kalian. Salah satu dari kalian harus memilih untuk menyerahkan nyawa, dan yang lainnya akan bebas." Suasana semakin mencekam. Rian bisa merasakan bagaimana ketegangan merambat ke seluruh tubuhnya. Ia menatap Bayu dan Dita, yang sekarang terlihat sangat rapuh. Bayu tampak terdiam, tak bisa berkata-kata. Dita menggenggam tangan Rian semakin erat, seakan-akan ia takut jika melepaskannya, ia akan hilang dalam kegelapan yang menyelimuti mereka. "Siapa yang akan memilih untuk mengorbankan dirinya?" tanya sosok bertopeng itu, dan kalimatnya seolah menggema di seluruh ruangan, membuat Rian merasa terjebak dalam pusaran yang tak bisa dihindari. Rian menatap kedua temannya, mencoba mencari jawaban yang tak kunjung datang. Hatinya bergejolak, pikirannya kacau. Mengorbankan nyawa salah satu dari mereka berarti kehilangan segalanya. Rian tak bisa membayangkan hidup tanpa Dita atau Bayu. Mereka adalah teman terbaiknya, orang-orang yang sudah ia kenal lama, yang sudah bersamanya melalui banyak hal. Namun, sekarang, ia dihadapkan pada pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pilihan yang akan menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. "Dita," kata Rian dengan suara serak, "kita harus keluar dari sini. Kamu harus memilih untuk hidup. Pilih aku untuk mengorbankan diri." Dita tampak kaget, matanya membelalak. "Apa? Rian, jangan. Aku tidak akan membiarkanmu." Tangan Dita gemetar saat mencoba melepaskan diri dari genggaman Rian. "Kita bisa mencari cara lain. Kita bisa." "Tidak, Dita," kata Rian, dengan suara yang penuh penegasan. "Kita tidak punya waktu lagi. Ini adalah satu-satunya cara." Dita menatap Rian dengan penuh ketakutan. "Tapi aku tidak bisa membiarkanmu mengorbankan dirimu." Tangis Dita pecah, suaranya tercekat, dan wajahnya penuh kebingungan. Rian merasakan hatinya hancur melihat temannya yang begitu terluka. Namun, ia tahu apa yang harus dilakukan. Jika ia bisa mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya, maka itu adalah harga yang harus dibayar. Ia memandang Dita dengan penuh tekad. "Kamu harus bertahan, Dita. Kamu dan Bayu harus bertahan." Bayu yang sejak tadi terdiam, akhirnya membuka mulutnya. "Rian,
Jangan lakukan ini, jangan. Suaranya parau, namun Rian bisa melihat ada rasa pasrah dalam mata Bayu. Kami semua terjebak di sini bersama-sama. Jika ada yang harus mati, kita mati bersama. Tapi Rian tahu bahwa itu bukan pilihan. Mereka harus memilih, dan dalam keadaan seperti ini, hanya ada satu pilihan yang benar-benar bisa memberi harapan bagi yang lain. Sosok bertopeng itu bergerak maju, melangkah pelan, mendekat ke Rian yang sedang berdiri tegak, menunggu takdirnya. Pilihan sudah dibuat, katanya dengan suara yang penuh makna. Saat matahari terbenam nanti, kalian akan tahu apakah pengorbanan ini cukup untuk membebaskan kalian. Dengan kata-kata itu, sosok bertopeng itu menoleh dan menghilang kembali ke dalam bayang-bayang kegelapan yang semakin pekat, meninggalkan Rian dan teman-temannya dalam keadaan terjebak di antara pilihan yang mengerikan dan tak terelakkan. Waktu terasa semakin tipis. Rian bisa merasakan detakan jantungnya berdegup kencang, begitu keras seolah setiap detik adalah hitungan menuju kematian. Kegelapan semakin menebal, menyelimuti tubuh dan pikirannya. Di sekelilingnya, pulau itu semakin terasa menekan, seperti sebuah rahasia yang terus-menerus berusaha menelan mereka hidup-hidup. Bayu dan Dita terlihat tak lebih baik. Bayu, yang sejak tadi terdiam, kini duduk tertekuk, matanya kosong seperti seseorang yang telah kehilangan arah. Dita, yang sebelumnya begitu tegar, kini tampak begitu rapuh, air matanya sudah tak terbendung lagi. Tak ada kata yang bisa mereka ucapkan. Terlalu berat untuk memproses kenyataan bahwa mereka harus memilih, harus berkorban, demi bertahan hidup. Satu-satunya pilihan yang tampaknya ada hanyalah pilihan yang salah. Apa yang harus kita lakukan, Rian? Dita akhirnya berbicara, suaranya lembut, namun penuh ketakutan. Kita tidak bisa memilih. Tidak ada cara lain, bukan? Rian merasakan perasaan bersalah yang menggunung di dalam dadanya. Seluruh hidupnya, dia selalu berusaha untuk melindungi orang-orang yang dia cintai, selalu berusaha menjadi yang terbaik, tetapi sekarang, dia harus memilih siapa yang harus mengorbankan diri. Pilihan ini terasa sangat kejam. Tak ada cara untuk membuat semuanya baik-baik saja. Rian tahu ini adalah permainan yang tidak adil. Mereka terjebak di antara dua pilihan yang tak pernah mereka duga. Tidak ada pilihan lain, jawab Rian perlahan, menatap wajah Dita dengan mata yang penuh keputusasaan. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa melawan. Mereka yang mengendalikan kita sekarang. Satu-satunya cara adalah mengikuti apa yang mereka inginkan. Bayu mengangkat kepalanya, matanya terlihat begitu dalam dan kosong. Jadi kita benar-benar harus menyerahkan nyawa kita, begitu saja? Apakah ini benar-benar jalan keluar? Tanyanya, nadanya penuh keputusasaan, tetapi juga ada rasa marah yang terselip. Kenapa kita yang harus bayar harga ini? Rian merasakan kepedihan yang mendalam dalam pertanyaan itu. Mereka semua adalah korban dari permainan ini, dan tidak ada satupun dari mereka yang layak untuk mengorbankan hidup mereka. Tapi tak ada pilihan lain. Namun, dalam diamnya, Rian merasa ada sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang menggelisahkan. Sebuah perasaan aneh yang tidak bisa dia ungkapkan, seolah ada sesuatu yang sedang diam-diam berbisik di telinganya, memanggilnya untuk mencari jawaban lebih dalam dari sekedar pengorbanan. Malam semakin larut, dan suasana semakin mencekam. Badai yang datang sejak sore semakin deras, angin menderu dan ombak bergulung tinggi, seolah alam ikut menyatakan perang melawan mereka. Langit yang tadinya cerah, kini penuh dengan awan gelap yang bergerak cepat, menambah kesan mengerikan di tengah hutan belantara ini. Suasana seakan-akan merespon ketegangan yang ada di hati mereka. Rian, Dita berkata lagi, suaranya bergetar, aku merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Aku merasa kita tidak bisa mempercayai mereka. Mereka bukan hanya bertopeng. Mereka menyembunyikan sesuatu. Aku tidak bisa melihat mereka sebagai sekadar penjaga keseimbangan. Mereka lebih dari itu. Rian menatap Dita, mencoba meresapi apa yang baru saja dikatakannya. Benar juga. Ada sesuatu yang tak beres.
Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual ini. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Mengapa mereka harus terjebak dalam permainan ini? Apakah mereka hanya sebuah pion dalam suatu permainan yang lebih besar? Apakah mereka benar-benar penjaga keseimbangan, atau mereka hanya memanipulasi kita? Tanya Rian, matanya mulai berkilat dengan rasa penasaran dan ketidakpuasan yang besar. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Kekayaan, jiwa kita, atau sesuatu yang lebih besar dari itu? Dita menatap Rian dengan ekspresi bingung. Apa maksudmu? Rian menggigit bibirnya, mengingat percakapan sebelumnya dengan sosok bertopeng itu. Semua yang mereka katakan terdengar seperti sebuah kebohongan yang rapi. Penjaga keseimbangan, pengorbanan, semua itu terdengar seperti permainan kata untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih jahat. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar uang atau kekuasaan, kata Rian perlahan, lebih kepada dirinya sendiri. Apa yang terjadi di sini jauh lebih gelap daripada yang kita pikirkan. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Rian menoleh, dan sosok bertopeng itu muncul lagi, kali ini diikuti oleh beberapa sosok lain. Mereka muncul dari bayang-bayang, mata mereka tampak kosong namun penuh tekanan yang kuat. Sudah waktunya, kata sosok bertopeng itu dengan suara yang berat. Waktu untuk memilih telah tiba. Rian menatap mereka dengan keteguhan yang baru. Kalian menginginkan pengorbanan, bukan? Kalian ingin kita memilih siapa yang mati. Tapi aku ingin tahu satu hal, apa yang sebenarnya kalian cari? Apa yang kalian sembunyikan dari kami? Sosok bertopeng itu terdiam, seakan terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba. Rian bisa merasakan ada ketegangan di udara, seolah-olah pertanyaan itu telah menggoyahkan dasar-dasar keyakinan mereka. Sosok itu tidak menjawab. Hanya ada keheningan, dan angin yang semakin menderu di luar. Jawab, teriak Rian, kali ini dengan lebih keras. Apa yang kalian inginkan dari kami? Sosok bertopeng itu akhirnya mengangkat tangannya, dan suara gemuruh yang luar biasa terdengar. Kalian bertanya terlalu banyak, Rian, jawabnya dengan suara yang dalam, hampir seperti sebuah bisikan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Apa yang kami inginkan sudah jelas. Kalian adalah bagian dari keseimbangan ini. Kalian datang dengan harapan, dan kalian akan membayar harga untuk itu. Namun sebelum sosok itu melanjutkan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, altar di tengah ruangan mulai bergetar, cahaya biru yang memancar dari batu-batu mulai berubah menjadi merah darah. Sosok-sosok bertopeng itu mundur perlahan, tampak terkejut, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak mereka perkirakan. Ini tidak seharusnya terjadi, gumam sosok bertopeng itu. Rian menatapnya, merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang terjadi di sini, dan apa yang sebenarnya mereka hadapi? Kini, ketakutan bukan hanya datang dari sosok bertopeng, tetapi juga dari kekuatan yang jauh lebih besar yang tengah mengintai mereka. Kegelapan yang menyelimuti pulau itu semakin tebal, seolah ingin menelan semua yang ada di dalamnya. Suara angin yang berhembus kencang di antara pepohonan hutan terdengar seperti bisikan halus yang datang dari kedalaman jantung bumi. Rian bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Bukan hanya dari ancaman yang datang dari sosok bertopeng itu, tetapi juga dari perasaan yang semakin tak terkendali. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di depan mereka, altar yang terbuat dari batu besar mulai bergetar lebih keras. Cahaya biru yang tadinya lembut kini berubah menjadi merah yang menakutkan. Bercahaya seperti api, namun dingin, menandakan ada sesuatu yang sedang berubah di dalam pulau ini. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Sosok-sosok bertopeng itu mundur perlahan, wajah mereka terlihat semakin tegang. Mereka saling bertukar pandang, seolah terkejut dengan sesuatu yang sedang terjadi. Ketegangan semakin memuncak, udara terasa begitu tebal dan hampir tak bisa ditembus. Dita, yang berdiri di samping Rian, tampak semakin gelisah. Matanya bergerak cepat, mencari jalan keluar, sementara Bayu hanya bisa diam,
tubuhnya membeku karena ketakutan yang mendalam. Sesuatu sedang terjadi, kata Rian pelan, hampir tidak terdengar. Suaranya sendiri terdengar seperti bisikan dalam keheningan yang mencekam ini. Apa yang kalian sembunyikan? Apa yang ada di balik semua ini? Sosok bertopeng yang tampak menjadi pemimpin langkahnya kembali maju. Matanya yang tersembunyi di balik topeng itu menatap Rian tajam. Kalian tidak tahu apa yang telah kalian bangkitkan, ujarnya, suaranya penuh dengan amarah yang terpendam. Kalian datang ke tempat ini dengan niat buruk, dan sekarang kalian akan membayar harganya. Rian bisa merasakan getaran di tubuhnya saat kata-kata itu keluar dari mulut sosok itu. Mereka sudah mengetahui lebih banyak tentang mereka dari yang mereka duga. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka harapkan, tak lebih dari sebuah permainan yang sudah dipersiapkan dengan matang. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui, dan itu yang membuat Rian semakin waspada. Siapa yang kalian sembunyikan? Tanya Rian sekali lagi, kali ini dengan suara yang lebih tegas, lebih penuh tekad. Apa yang kalian sembunyikan di balik semua ini? Apakah ini hanya tentang ritual pengorbanan atau ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Sosok bertopeng itu tetap diam, tidak menjawab. Namun, tubuhnya tampak sedikit berguncang, seolah sebuah kekuatan yang lebih besar sedang mengendalikan dirinya. Rian bisa merasakan hawa yang semakin berat, seperti ada sesuatu yang sedang menghimpit mereka dari segala arah. Kemudian, dengan gerakan cepat, sosok itu menurunkan tangannya, dan dalam sekejap, tanah di sekitar altar itu mulai bergerak. Seperti ada kekuatan yang mengalir dari bawah, mengguncang pulau ini, seakan-akan mereka sedang berada di atas tanah yang tidak stabil. Suara gemuruh terdengar semakin keras, dan tanah di sekitar mereka mulai retak, mengeluarkan asap hitam yang pekat. Dita, Bayu, teriak Rian, menatap kedua temannya yang sudah mulai panik. Kita harus keluar dari sini. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara aneh muncul dari bawah tanah, suara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semakin lama, suara itu semakin jelas, semakin keras. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman bumi. Dalam sekejap, tanah di bawah mereka terbelah, dan muncul makhluk besar dengan tubuh berbentuk bayangan gelap yang mengerikan. Ia terbang di udara, melayang di atas mereka dengan mata merah yang menyala seperti bara api. Makhluk itu tidak tampak sepenuhnya berbentuk manusia, tetapi juga tidak sepenuhnya berbentuk makhluk lain. Wajahnya gelap, dengan taring yang mengerikan dan tangan besar yang terjulur keluar. Bau busuk menyebar dari tubuh makhluk itu, membuat udara di sekitarnya terasa semakin berat. Rian, Dita, dan Bayu terperangah melihat makhluk itu. Mereka tidak bisa bergerak, tak bisa berlari, tak bisa berteriak. Mereka seperti terjebak dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kalian telah membangkitkan dia, suara sosok bertopeng itu terdengar sekali lagi, kini lebih dalam dan lebih menyeramkan. Makhluk yang sudah lama terkunci di dalam pulau ini. Kalian datang membawa pengorbanan yang salah, dan sekarang kalian harus membayar dengan nyawa. Rian merasa darahnya membeku. Apa maksudmu? Apa ini semua tentang? Sosok itu akhirnya membuka topengnya, dan apa yang terlihat membuat jantung Rian hampir berhenti berdetak. Di balik topeng itu, bukan wajah manusia yang ia temui, melainkan wajah yang tampak rusak, cacat, seperti sesuatu yang sudah tergerus waktu dan terkutuk. Matanya yang kosong menatap Rian dengan tatapan yang penuh kebencian. Pulau ini bukan hanya sekadar tempat yang terisolasi, kata sosok itu, suaranya penuh dengan kebencian. Ini adalah penjara bagi makhluk yang kalian bangkitkan. Kalian telah mengganggu kedamaian kami, dan sekarang kalian harus membayar harganya. Rian merasa tubuhnya goyah. Apa yang terjadi? Semua yang mereka pikir mereka tahu ternyata hanya bagian dari sebuah ilusi besar. Mereka tidak hanya terjebak dalam permainan ini, tetapi mereka juga telah membangkitkan sesuatu yang jauh lebih jahat, yang telah terkurung selama berabad-abad. Sekarang, kalian akan menyaksikan kehancuran kalian sendiri, lanjut sosok itu dengan suara yang semakin rendah dan mengerikan. Makhluk itu melayang semakin dekat,
dan tanpa mereka sadari, udara sekitar mereka menjadi semakin dingin, hampir tak tertahankan. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya sedang terlepas, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di saat terakhir, Rian merasa tubuhnya seakan terhisap ke dalam kegelapan, ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa dilawan. Semuanya berputar, dunia mereka menjadi kabur, dan mereka jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan, menuju takdir yang mengerikan. Rian terbangun dalam gelap. Kepalanya terasa berat, seolah ada beban yang tak bisa dijelaskan menghalangi pikirannya. Tubuhnya kaku, seakan terikat oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Perlahan-lahan, ia membuka matanya, namun yang ia temui bukanlah dunia yang biasa. Kegelapan yang pekat mengelilinginya, tak ada langit, tak ada tanah, hanya sebuah ruang kosong yang tak berujung. Di sekelilingnya, hanya ada bayangan hitam yang bergerak perlahan, seolah-olah ia berada di tengah-tengah mimpi buruk yang terus berulang. Rian mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa sangat berat. Ada sesuatu yang salah. Ia merasa terjebak dalam ruang yang tak bisa ia lari darinya. Apa yang terjadi? Gumamnya, suara yang keluar terdengar seperti bisikan yang tertelan dalam kegelapan. Suasana ini tidak nyata, seolah dunia di sekelilingnya adalah sebuah ilusi yang berusaha menyembunyikan kenyataan. Lalu, tanpa peringatan, sebuah suara bergema di telinganya. Suara itu seperti berasal dari kedalaman yang tak terjangkau, namun begitu jelas dan dekat. "Rian, kamu akhirnya bangun." Rian terkejut, tubuhnya bergetar mendengar suara itu. Ia tahu suara itu, meskipun terasa asing. Suara yang sepertinya datang dari dalam dirinya sendiri, namun tidak pernah ia dengar sebelumnya. Perlahan, bayangan-bayangan di sekelilingnya mulai membentuk wujud. Mereka muncul, satu persatu, dengan tubuh yang gelap dan wajah tanpa ekspresi. Sosok-sosok itu tidak berbicara, hanya memandangnya dengan tatapan kosong yang menusuk. Di antara bayangan itu, muncul satu sosok yang lebih besar. Wajahnya tidak tertutup, dan yang ia lihat adalah sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Wajah itu tampak rusak, seperti hasil dari sebuah kehancuran yang tidak bisa diperbaiki. Mata yang merah menyala seperti bara api, memandangnya dengan rasa marah yang tak terbendung. Siapa kamu?" tanya Rian, suara ketakutannya terdengar jelas di setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sosok itu mendekat, berjalan perlahan dengan langkah yang berat. Setiap gerakannya mengguncang udara, seolah menggetarkan setiap serat tubuh Rian. Dalam keheningan yang mencekam, sosok itu berbicara dengan suara yang dalam dan mengerikan, seperti suara dari dunia lain. "Kami adalah penjaga ini, penjaga dari rahasia yang lebih besar daripada yang bisa kalian bayangkan. Kamu, Rian, telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terpendam. Sesuatu yang lebih berbahaya daripada makhluk yang kalian lihat di altar." Rian terdiam. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara serak. "Pulau ini bukan hanya tempat yang kalian pikirkan. Ini adalah gerbang menuju dunia lain, tempat di mana kekuatan yang lebih tua dan lebih kuat bersemayam. Makhluk yang kalian panggil di altar hanya sebagian kecil dari yang ada di sini. Dan kalian, dengan segala tindakan bodoh kalian, telah membuka jalan bagi mereka." Tiba-tiba, rasa dingin yang tak tertahankan menjalari seluruh tubuh Rian. Bayangan itu semakin dekat, dan ia bisa merasakan hawa yang begitu gelap. Ia mencoba bergerak, mencoba berlari, tetapi kakinya terasa seperti tertanam dalam tanah yang tidak terlihat. Semua ruang terasa menekan, semakin sempit dan semakin sesak. "Apa yang mereka inginkan?" tanya Rian dengan suara hampir tak terdengar. "Apa yang harus kami bayar? Kenapa kami harus menjadi bagian dari ini?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan yang tajam. Rian bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, tetapi ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya merasa tidak bisa menghindar. Ada rasa seolah-olah ia sedang dihakimi, namun tidak tahu apa yang telah ia lakukan salah. "Kalian bukan hanya bagian dari ritual," sosok itu akhirnya berbicara dengan nada yang rendah.
Kalian adalah pilihan, dan kalian harus membayar untuk membuka gerbang ini. Kekuatan yang ada di baliknya tidak akan terhenti hanya dengan pengorbanan yang kalian lakukan di altar. Tiba-tiba, bayangan-bayangan yang mengelilingi Ryan mulai bergerak. Mereka semakin mendekat, seolah ingin menyelubungi dirinya. Ryan merasakan rasa takut yang tak terlukiskan. Rasanya seperti berada dalam perangkap yang tidak bisa lepas, terperangkap di antara dunia yang berbeda. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Ryan, kamu tidak akan bisa kembali. Kamu tidak bisa kembali ke dunia asalmu setelah ini. Pilihan kalian telah menentukan segalanya, suara itu kembali bergema. Kamu, Dita, dan Bayu, kalian tidak tahu bahwa kalian telah memasuki jalan yang tak terbalikan. Ryan menatap bayangan itu dengan keteguhan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Semua yang terjadi, semua yang telah mereka lakukan, tidak bisa dianggap enteng. Ia harus tahu kebenaran tentang pulau ini, tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan mengapa mereka semua harus terperangkap dalam permainan yang mematikan ini. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara yang lebih keras, lebih penuh tekad. Katakan padaku, bagaimana cara keluar dari sini? Bagaimana aku bisa menghentikan semuanya? Bayangan itu terdiam, seakan merenung. Beberapa detik kemudian, suara itu kembali berbicara, lebih tenang, lebih mengerikan. Tidak ada jalan keluar, Ryan. Kamu sudah membuat pilihanmu. Kamu akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kamu pahami. Tidak ada jalan kembali. Dan waktu kalian sudah habis. Tanpa peringatan, bayangan-bayangan itu mulai bergerak dengan cepat, mengelilingi Ryan, menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam gelap, Ryan merasakan tubuhnya lemas, seperti diambil oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Kegelapan itu semakin menutup, dan dalam sekejap, ia merasa dirinya terperangkap dalam ruang yang lebih dalam, lebih jauh, dan lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Pada saat itu, Ryan tahu satu hal pasti, apa yang telah mereka bangkitkan, tak akan pernah bisa dihentikan. Gerbang itu telah terbuka, dan mereka sekarang hanyalah bagian dari kekuatan yang lebih besar, yang menguasai pulau ini dan dunia yang ada di baliknya. Ryan merasakan hawa dingin yang sangat tajam menyusup ke tubuhnya. Matanya terbuka lebar, namun dunia di sekelilingnya tetap gelap. Bayangan-bayangan itu mengelilinginya, seolah mengikatnya dalam takdir yang tak bisa ia lawan. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang menguasai seluruh pulau ini. Sesuatu yang tak bisa dihindari, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ryan terjatuh, tubuhnya terbanting ke tanah yang keras. Ia mencoba untuk bangkit, namun kakinya terasa seperti tertanam dalam tanah yang lembut dan lengket. Setiap gerakan terasa semakin berat, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan setiap otot tubuhnya. Ia mengangkat tangan, mencoba menyentuh tanah, namun tanah itu terasa seperti cairan gelap yang menjalar ke kulitnya, meresap ke dalam tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Ryan bergumam, suaranya terdengar terseok-seok. Ia merasakan tenggorokannya kering, napasnya tercekat. Tanah di sekitarnya mulai bergoncang. Guncangan itu semakin kuat, semakin cepat. Seolah ada sesuatu yang menggerakkan kekuatan besar dari dalam pulau ini. Ryan menahan napas, tubuhnya semakin terjebak dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Ia bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk itu di sekitarnya, meskipun tak tampak dengan jelas. Suara langkah kaki yang berat, napas terengah-engah yang hampir tidak bisa ia dengar, semua itu semakin mendekat. Tiba-tiba, sebuah tangan kasar menyentuh bahunya. Ryan terkejut, tubuhnya langsung merinding. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dengan cepat, hanya untuk mendapati sosok bayangan yang tidak jelas. Wajahnya tertutup, namun ada sesuatu yang sangat menakutkan di baliknya. Hanya sepasang mata merah menyala yang terlihat jelas, menatap Ryan dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kamu tidak bisa melarikan diri," kata suara itu, bukan dari mulut sosok itu, tetapi seolah datang dari dalam dirinya. Suara itu menggetarkan tulang belulangnya, seperti suara dari kedalaman bumi yang tak terduga.
Rian mundur beberapa langkah, mencoba mencari ruang untuk bernapas. Tubuhnya terasa kaku, seperti terikat oleh kekuatan yang tak bisa dilawan. Ada perasaan mencekam yang menjalari dirinya, seolah ia tak bisa lagi membedakan antara dunia nyata dan dunia lain yang tengah menguasai tempat itu. "Kemana aku harus pergi?" tanya Rian dengan nada hampir putus asa. "Kenapa aku harus berada di sini?" Suara itu kembali terdengar, lebih berat, lebih dalam. "Kamu adalah bagian dari takdir ini. Pulau ini bukan tempat yang bisa kamu tinggalkan. Kamu telah membangkitkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apa yang kamu duga. Tidak ada jalan kembali." Rian merasakan sekelebat bayangan di sekelilingnya, makin banyak, makin mendekat. Di dalam kekalutan itu, ia mendengar suara jeritan yang datang dari kejauhan. Seperti suara tangisan yang datang dari kedalaman laut, jeritan itu terdengar begitu menyakitkan, menggema ke seluruh tubuhnya. Apa itu? Siapa yang menangis? Sial! Rian menggertakkan gigi, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Dia harus bertahan. Dia harus menemukan jalan keluar dari tempat ini. Namun, saat ia mencoba bergerak, tubuhnya semakin terasa terikat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Dalam kebingungannya, ia memandang ke sekelilingnya. Apa yang bisa ia lakukan? Semua yang ia ketahui tentang pulau ini sekarang terasa begitu kosong, tidak ada lagi yang masuk akal. Semua yang terjadi begitu cepat, begitu gelap, dan begitu mengerikan. Rian menoleh ke belakang, mencari Dita dan Bayu. Tapi yang ia lihat hanya bayangan-bayangan yang berlarian di sekitar mereka, seolah mereka pun terperangkap dalam mimpi buruk yang sama. Namun, tak ada tanda-tanda kehidupan. Kemana mereka? Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari jauh. Suara itu terdengar berat, seperti langkah-langkah makhluk besar yang mendekat. Rian menahan napas, tubuhnya terasa semakin lemas. Ia tidak bisa melawan ketakutan yang menyelimuti dirinya. Langkah itu semakin dekat, dan akhirnya muncul sosok yang sangat besar di depan Rian. Wajahnya tertutup oleh topeng yang sudah terlihat sangat usang. Tangan sosok itu terjulur keluar, menggapai dengan perlahan, seolah berusaha meraih sesuatu yang tak terlihat. Mata merahnya menatap tajam ke arah Rian, dan dalam sekejap, Rian merasakan tubuhnya dibekap dengan kekuatan yang luar biasa. Sosok itu menarik Rian, dan dalam sekejap, ia merasa dirinya terangkat ke udara, melayang di atas tanah yang semakin gelap. Ia bisa merasakan hawa yang semakin dingin, semakin pekat. Dan dalam kegelapan itu, Rian akhirnya mengerti bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri. "Ini adalah akhir dari segalanya," kata sosok itu dengan suara yang sangat dalam, bergema dalam ruang gelap ini. Rian merasa seluruh tubuhnya semakin berat, semakin sulit untuk bernapas. Ia ingin berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang tak bisa dipahami, dalam takdir yang tak bisa dihindari. Mata merah sosok itu semakin mendekat, dan dalam sekejap, Rian merasakan kegelapan itu menelan seluruh kesadarannya. Dunia yang ia kenal seolah lenyap begitu saja, meninggalkan dirinya dalam kegelapan yang tanpa batas. Di saat terakhir sebelum kegelapan itu menelan semuanya, Rian berpikir, apakah ini memang takdir mereka semua? Apakah memang tidak ada jalan keluar dari pulau ini, dari kutukan yang telah mereka bangkitkan? Rian terbangun dengan rasa bingung yang menguasai dirinya. Matanya terbuka perlahan, dan ia merasakan udara yang dingin dan lembab menyelimuti tubuhnya. Ia mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, namun terasa berat, seolah-olah ada yang menahannya dari dalam. Pikiran-pikiran kacau berputar di dalam kepalanya, mencoba menyusun potongan-potongan kenyataan yang sulit dimengerti. "Di mana aku?" gumamnya, suara serak, tidak lebih dari bisikan yang melayang di udara yang sunyi. Ia mencoba duduk, namun tubuhnya tak dapat digerakkan. Rian menatap sekelilingnya. Kali ini, ia berada di tempat yang berbeda. Ruangan gelap dengan dinding-dinding yang seakan terbuat dari batu hitam yang basah. Udara di sini begitu pengap, dan bau tanah lembab yang menyengat membuatnya mual.
Suara tetesan air yang jatuh dari atas terdengar seperti detak jam yang menandakan semakin dekatnya waktu. Apa yang terjadi? Bukankah ia baru saja berada di tengah pulau? Bukankah sosok itu, sosok besar dengan mata merah? Bayu? Dita? Rian berbisik, tetapi suaranya tenggelam dalam hening yang menekan. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara apapun. Hanya ada kegelapan yang mengelilinginya. Rian merasakan kepalanya pusing, dan dalam kebingungannya, ia mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi sebelum ia terjatuh. Bayangan itu, sosok besar yang menakutkan, yang seolah-olah menariknya dalam kegelapan, semuanya menjadi semakin kabur. Namun satu hal yang pasti, ia sekarang berada di tempat yang tidak ia kenal, sebuah tempat yang mengerikan dan penuh dengan kekuatan yang tak bisa ia tangani. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Bukan hanya satu, tetapi beberapa, yang semakin mendekat. Suara itu terdengar berat, namun juga aneh, seperti langkah-langkah dari makhluk yang bukan manusia. Rian menahan napas, mencoba untuk tetap diam, tetapi matanya melirik ke arah pintu yang ada di ujung ruangan. Suara itu semakin keras, semakin dekat. Di ambang pintu, muncul satu sosok yang mengenakan jubah hitam panjang. Wajahnya tertutup, namun ada sesuatu dalam gerak-geriknya yang membuat Rian merasa terancam. Tanpa berkata-kata, sosok itu melangkah masuk dengan langkah yang mantap. Tangan besar dan kurusnya terjulur ke arah Rian, dan dengan gerakan yang cepat, ia mengangkat tubuh Rian hingga ia bisa berdiri tegak, meskipun masih merasa lemas. "Bangun!" Suara itu terdengar pelan, namun sangat tegas. "Kamu harus ikut kami." Rian berusaha melepaskan diri, tetapi tangan sosok itu seperti terikat oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Setiap usaha untuk bergerak terasa sia-sia. Seolah-olah ia tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Tubuhnya bergerak mengikuti perintah sosok itu, tanpa ada pilihan lain. "Kemana kamu akan membawaku?" Rian akhirnya berhasil bertanya, suaranya terdengar putus asa. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya memandang Rian dengan mata yang kosong, namun ada sesuatu yang mengerikan di balik tatapan itu. Tatapan yang penuh dengan pengetahuan, yang Rian tidak bisa pahami. Dengan gerakan yang sangat lambat, sosok itu membawa Rian keluar dari ruangan gelap itu, menuju lorong yang lebih panjang dan semakin sempit. Langkah mereka bergema di sepanjang lorong, yang tampaknya tidak berujung. Tembok-tembok di sekelilingnya terbuat dari batu hitam yang berlumut, penuh dengan retakan-retakan yang dalam. Setiap kali mereka melangkah, Rian bisa merasakan getaran di dalam tubuhnya, seolah-olah lantai yang mereka pijak memiliki nyawa sendiri. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruangan yang sangat besar. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar itu, terdapat lingkaran simbol yang tampaknya sudah ada sejak zaman yang sangat lama. Simbol-simbol itu bersinar dengan cahaya yang aneh, memancarkan aura yang begitu kuat dan gelap. "Ini adalah tempatnya," kata sosok itu, akhirnya membuka mulut. "Tempat di mana takdir kalian akan diputuskan." Rian menatap altar itu dengan penuh rasa takut. Ia bisa merasakan energi yang sangat kuat mengalir dari tempat itu. "Tempat apa ini? Apa yang kamu inginkan dariku?" Sosok itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke altar. Rian merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghubungkannya dengan tempat ini, dengan lingkaran simbol yang ada di sana. Ada dorongan yang tak bisa ia jelaskan untuk mendekati altar itu, untuk menyentuhnya. Tetapi di dalam hatinya, ada ketakutan yang semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Rian mengulang pertanyaannya. Ia harus tahu apa yang terjadi, harus mengerti apa yang telah ia bangkitkan, dan mengapa mereka semua terjebak di dalam permainan ini. "Ini bukan hanya tentang kamu," sosok itu akhirnya menjawab, namun suara itu terasa berat dan penuh dengan kebijaksanaan yang mengerikan. "Ini tentang pemilihan. Kamu, Dita, dan Bayu adalah bagian dari ritual ini. Dan kalian tidak bisa keluar dari sini tanpa membayar harga yang sangat mahal." "Harga yang mahal?" Rian menggigit bibirnya,
merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia tangani. Ia telah mendengar kata-kata itu sebelumnya, tetapi tidak pernah menyadari seberapa dalam dan mengerikannya makna dari kata-kata itu. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam altar, seolah-olah berasal dari dalam tanah itu sendiri. "Selamat datang, Ryan. Kamu akhirnya di sini." Suara itu begitu dalam dan berat, dan Ryan merasa seluruh tubuhnya tergetar. Ia menoleh ke sosok yang masih berdiri di sampingnya. Sosok itu hanya berdiri diam, tidak mengatakan apapun. Ryan tahu, ia tidak bisa lari lagi. Semua ini bukanlah kecelakaan. Semua ini adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Dan di saat itu juga, Ryan sadar, ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih jahat, yang mengamati mereka. Dan takdir mereka, takdir pulau ini, akan segera terungkap. Ryan berdiri di depan altar, tubuhnya kaku, matanya menatap kosong ke lingkaran simbol yang bersinar dengan cahaya gelap. Udara di ruangan itu terasa semakin tebal, berat. Setiap langkah terasa seperti menginjak pasir basah yang tak pernah mengering. Suara gemericik air yang menetes dari dinding menjadi semakin nyaring, seolah dunia ini hanya terdiri dari suara itu dan dirinya yang terjebak di dalamnya. Ritual ini harus diselesaikan. Suara dalam altar itu kembali bergema, lebih dalam dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. "Kamu adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Semua yang terjadi adalah karena pilihanmu." Ryan menahan napas, mencoba mencerna setiap kata yang terdengar. Pilihannya? Apa maksudnya? Ia tak pernah memilih untuk berada di sini. Ia hanya datang ke pulau ini karena sebuah misteri, sebuah penelusuran yang pada akhirnya mengungkapkan kegelapan yang lebih dalam dari yang ia duga. "Apa yang harus aku lakukan?" Ryan bertanya, suaranya terdengar hampir tidak ada, tenggelam dalam keheningan yang menekan. Ia merasa terperangkap dalam pilihan yang tidak ia buat, dalam takdir yang seakan telah ditentukan. Di belakangnya, sosok berjubah hitam itu bergerak mendekat, langkah-langkahnya terdengar berat, semakin dekat. Tangan sosok itu terulur, lalu diletakkan di pundak Ryan. Ada kekuatan yang mengalir melalui sentuhan itu, kekuatan yang tak dapat dilawan. Ryan merasakan tubuhnya sedikit terangkat, seolah-olah ada dorongan yang kuat untuk mendekat ke altar itu, seperti magnet yang menarik tubuhnya. "Tidak ada jalan kembali," kata sosok itu, nadanya semakin tegas. "Kamu tidak akan keluar dari sini sampai semuanya selesai. Kamu telah menjadi bagian dari ritual ini, dan ini adalah titik terakhir." Ryan menatap altar itu dengan hati berdebar. Di dalam dirinya, ada perasaan yang sangat kuat untuk menolak, namun takdirnya seolah tak memberi ruang untuk pilihan. Lingkaran simbol itu bersinar lebih terang, dan cahaya itu mulai menyelimuti seluruh ruangan, mengubahnya menjadi sebuah dunia yang asing. Dunia yang sangat jauh dari kenyataan yang ia kenal. "Kami semua, hanya alat," kata suara dalam altar itu, terdengar lebih lembut, seperti bisikan yang datang dari dalam kegelapan. "Kami adalah penjaga. Dan kamu adalah pemilihan terakhir. Kehidupan dan kematianmu ada di tanganmu sekarang." Ryan merasa perasaan yang mengerikan itu mengalir dalam dirinya. Apa yang dimaksud dengan pemilihan terakhir? Apa yang akan terjadi jika ia memilih salah? Di depannya, lingkaran simbol itu semakin besar, semakin menguasai, seolah-olah ingin menelan semuanya. "Tapi aku tidak ingin ini." Ryan berteriak, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Aku tidak memilih untuk ini. Aku hanya ingin pergi." Namun, suara itu tidak memberi jawaban. Hanya ada desiran angin, gemericik air yang semakin cepat. Ryan menatap tangan sosok berjubah hitam itu, yang kini bergerak mengarah ke tubuhnya. Ada rasa sakit yang sangat tajam di dadanya, seperti ada yang menembus tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika sentuhan itu mengenai kulitnya, Ryan merasa tubuhnya seolah-olah terbelah dua. Semua yang ia rasakan selama ini, ketakutan, kebingungan, kemarahan, berpuncak pada saat itu. Matanya terpejam, dan ia merasa seolah berada di luar tubuhnya, seakan dirinya hanyalah bayangan dari kenyataan. Tiba-tiba,
ia mendengar jeritan. Suara jeritan yang begitu keras, begitu mengerikan, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Ia membuka matanya, dan yang ia lihat adalah Bayu, yang terjatuh di atas altar yang sama. Matanya terbelalak, tubuhnya kaku, dan darah mengalir deras dari wajahnya. Rian berteriak, berusaha mendekati Bayu, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. "Bayu," teriak Rian, hampir tak bisa mengendalikan emosinya. "Apa yang terjadi pada kamu? Bangun." Namun, Bayu tidak menjawab. Sosok itu hanya menatap kosong ke arah Rian, matanya memancarkan cahaya merah yang sangat kuat, hingga Rian hampir tidak bisa melihat apa-apa. Dengan gerakan yang sangat cepat, sosok berjubah hitam itu menoleh, dan dalam sekejap, sebuah suara menggelegar mengisi seluruh ruangan. "Bayu telah selesai," suara itu berkata, lebih dalam dari sebelumnya. "Kini giliranmu." Rian merasakan perasaan yang sangat berat mengalir dalam tubuhnya. Semuanya seakan terasa semakin gelap, semakin kabur. Di saat itu, ia menyadari, Bayu bukan hanya teman yang terjebak di sini. Ia juga bagian dari takdir yang sama. Mereka semua adalah bagian dari sebuah permainan yang sangat besar, dan mereka tidak bisa melarikan diri dari hal itu. Dita, Rian akhirnya teringat pada Dita. Di mana gadis itu sekarang? Apa yang terjadi padanya? Apakah dia juga berada di tempat yang sama? Sosok itu menatap Rian dengan tatapan yang penuh pengetahuan. "Dita telah memilih jalannya sendiri," katanya. "Dan kamu pun harus memilih." Pilihan. Kata itu semakin terdengar menakutkan. Rian tahu, tak ada pilihan yang mudah. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada satu hal yang masih bisa ia lakukan. Mungkin ada cara untuk menghentikan semua ini. Mungkin ia bisa melawan takdir ini. Tangan Rian terulur, dan tanpa berpikir panjang, ia menyentuh lingkaran simbol yang bersinar di altar. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan batu itu, dunia di sekitarnya mulai berputar. Seperti diputar oleh kekuatan yang tak terlihat, Rian merasakan tubuhnya diseret ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Semua suara itu hilang. Semua perasaan itu menghilang. Dan di saat itu, Rian mengerti. Tak ada jalan keluar, tak ada cara untuk kembali. Mereka, semua, telah terperangkap dalam takdir yang tak bisa dihindari. Tamat.